Halo semua, kembali lagi bersama Karyo dari Bimbo Smart. Nah, kali ini kita mau belajar usaha dan energi ya, pelajaran kelas 10 semester 2 fisika pastinya. Nah, usaha energi apa aja yang kita pelajari dalam satu bab ini? Kita akan pelajari tentang konsep usaha, energi kinetik, energi potensial, hubungannya antara usaha dengan energi, dan hukum kekekalan energi mekanik. Serta nanti ada juga materi tambahan yaitu daya. Ya. Nah, konsep usaha, teman-teman udah sering dengar juga ya konsep usaha dari waktu zamannya kita masih SMP. Itu juga kita udah belajar usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan suatu benda. Maka yang disebut usaha itu harus ada perubahan, harus ada perpindahan posisi dari posisi A ke posisi B, kayak gitu. Nah, jika tidak ada perubahan, maka usaha dikatakan nol. Gitu. Kemudian rumusnya adalah W sama dengan F dikalikan S, di mana F adalah gaya tariknya atau gaya dorongnya, dan S adalah perpindahan posisi benda tersebut. Nah, kalau misalkan gayanya itu sejajar dengan sumbu X atau bidang horizontal, maka rumusnya cukup W sama dengan F kali S. Nah, rumus yang kedua yaitu jika gayanya membentuk sudut terhadap bidang horizontalnya. Nah, sudutnya itu kita misalkan 60 derajat, maka kamu harus membuat nilai dari cos 60 gitu. Jadi rumusnya F kali cos alfa dikali S. Jadi misalkan cosnya 60 atau sudutnya 60, maka cosnya 60. Cos 60 berapa? Setengah. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Sebuah benda yang beratnya 10 Newton. Nah, kita catat ya, beratnya 10 Newton. 10 Newton itu adalah gaya berat, arahnya selalu ke pusat bumi. Berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton. Nah, gaya mendatarnya ke arah sini 20 Newton. Ya. Sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berapa usaha yang dilakukan? Nah, berpindahnya sejauh 50 cm. Diketahui ini harusnya W kecil ya, karena W kecil itu artinya berat 10 Newton dan F-nya 20 Newton. Kemudian perpindahannya sejauh 50 cm. Nah, lihat nih, masih satuannya cm. Maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk satuan internasional yaitu meter. Jadi dibagi 100 ya, jangan lupa 50 dibagi 100 berarti 0,5. Nah, karena rumus usaha adalah gaya pada bidang mendatar dikalikan perpindahan, maka yang kita pakai hanya gayanya 20 dikalikan 0,5 meter. Jadi sama dengan 10 joule gitu. Nah, satu tipe soal lagi. Sebuah gaya, nah ini dalam bentuk vektor posisi ya, jangan bingung, kan kita di materi sebelumnya sudah belajar vektor posisi. Jadi F sama dengan 3I tambah 4C Newton melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R. R di sini juga jangan bingung, R ini artinya perpindahan juga atau S. 5I tambah 5J meter. Dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Cartesian. Berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? Nah, jika diketahui F-nya 3I tambah 4Jn dan R-nya 5I tambah 5J meter, maka usaha F kali S. Nah, 3I tambah 4C dikalikan 5I tambah 5J.
Ingat, dalam menghitung vektor, perkalian vektor, kita kalikan yang I dengan yang I. Kemudian nanti dijumlahkan dengan yang J dengan yang J. Jadi 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, maka kita jumlahkan jadinya 35 joule. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang membentuk sudut. Jadi gayanya itu membentuk sudut terhadap bidang horizontalnya. Yang tadi ingat, kalau ada dia membentuk sudut, maka kita harus tambahkan dengan cos alfa. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfanya 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantainya diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Diketahui 50 Newton gayanya, perpindahannya 8 meter, dan alfanya 60 derajat. Maka karena rumusnya F kali cos alfa kali S, 50 Newton yang kita masukin, cos 60, karena sudutnya membentuk 60 derajat, kemudian dikali 8 meter. Cos 60 itu adalah setengah. Setengah dikali 50 dikali 8. Jadinya 200 joule. Kita lihat tipe soal lainnya. Oh, tidak ada.